Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya nih? Baik, Bu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelumnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Lintang izin Bu, ada acara keluarga di Majalengka. Apakah ada lagi? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang K3LH. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih K3LH ini singkatan dari apa? Kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup, Bu. Iya, betul sekali. K3LH merupakan singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus mempelajari materi ini? Tidak tahu Bu. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Baik, kita harus mempelajari materi ini karena kecelakaan di lingkungan kerja merupakan peristiwa yang terjadi kapan saja dan tentunya tidak diharapkan. Kecelakaan yang berlangsung pada saat tenaga kerja melakukan pekerjaannya dapat berdampak merugikan, tidak hanya rugi secara material, derita juga dirasakan oleh tenaga kerja, baik penderitaan yang paling ringan hingga penderitaan yang paling berat, serta berpotensi menurunkan reputasi citra baik tempat kerja. Nah, suasana dan situasi tempat kerja yang tidak mendukung keamanan kesehatan juga dapat mengancam keselamatan orang-orang yang berada di tempat kerja dan beresiko mengganggu pekerja dalam mengerjakan tugasnya. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Indonesia dapat dikatakan masih rendah, dengan bukti kecelakaan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari banyaknya jumlah kecelakaan yang dialami oleh para pekerja, maka diperlukan usaha guna melindungi mereka. Salah satunya yaitu dapat diupayakan dengan memberikan pendidikan terkait K3 sebelum terjun ke lapangan kerja sebagai tindak pencegahan. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan lanjut ke materinya. Baik, materi yang akan kita bahas yaitu K3LH atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup. Apa itu K3LH atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan Hidup? Secara keilmuan, K3LH merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan yang berkaitan dengan upaya pencegahan kecelakaan saat sedang bekerja. Sedangkan secara filosofi, K3LH didefinisikan sebagai pemikiran atau upaya untuk menjamin kemampuan dan keutuhan jasmani serta rohani seseorang ketika sedang bekerja. Nah, kesimpulannya, K3LH merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk orang lain yang memasuki tempat kerja dan proses produksi berjalan dengan aman. Selanjutnya, dasar hukum K3LH ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, tujuan K3LH ada 3, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, yang pertama itu melindungi tenaga kerja atau karyawan atas keselamatannya. Yang kedua, menjamin keselamatan semua orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, pemeliharaan sumber reproduksi juga bisa digunakan dengan aman dan efisien. Selanjutnya, sasaran K3LH. Yang pertama, mencegah berbagai kemungkinan kecelakaan saat sedang bekerja. Yang kedua, mengamankan material konstruksi yang dipakai dan dalam bekerja. Yang ketiga, menjamin area kerja yang sehat, aman, bersih, dan nyaman, agar bisa meningkatkan semangat dalam bekerja. Yang terakhir, mencegah terjadinya pemborosan modal, alat, tenaga kerja, dan sumber produksi. Selanjutnya, syarat-syarat K3LH.
Yang pertama, mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, memberikan alat perlindungan diri atau APD kepada tenaga kerja. Yang terakhir, mengendalikan dan mencegah penyebaran debu, suhu, kotoran, asap, kelembapan udara, radiasi, gas, getaran, dan kebisingan. Baik, selanjutnya alat perlindungan diri atau APD. Nah, APD ini ada safety glass, safety helmet, respirator protection, air protection, safety glove atau sarung tangan, dan ada rompi, ada juga sepatu pengaman atau safety shoes. Nah, yang pertama itu ada kacamata pelindung. Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari debu, serpihan besi yang berterbangan, debu kayu, dan lainnya. Selanjutnya juga ada helm pengaman atau helmet, digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas, contohnya seperti peralatan atau material konstruksi yang jatuh dari atas. Selanjutnya ada masker. Masker digunakan untuk melindungi pernafasan, misalnya dari serbuk kayu sisa dari kegiatan memotong kayu, mengamplas, dan lainnya. Selanjutnya ada pelindung telinga atau ear protection. Pelindung telinga ini digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan, seperti mesin yang memiliki suara yang cukup keras. Nah, selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya paparan cairan tubuh, menghindari luka lecet, luka teriris, luka terkena bahan kimia, dan terhadap temperatur ekstrim. Selanjutnya ada rompi safety. Tujuannya adalah melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang dapat melukai badan. Selanjutnya ada sepatu pelindung. Sepatu pelindung atau safety shoes merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya bisa bebas berjalan di mana-mana, tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian muka sepatu harus cukup keras supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas. Selanjutnya ada safety belt atau sabuk pengaman. Ini digunakan dalam kegiatan pada ketinggian atau pada posisi yang membahayakan, maka wajib menggunakan safety belt. Fungsinya untuk menjaga pekerja dari kecelakaan kerja, misalnya seperti kegiatan erection baja pada bangunan tower. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Apa sih alasan diperlukannya K3LH? Hak asasi manusia, Bu. Menciptakan hasil yang optimal, Bu. Karena undang-undang ngewajibin, Bu. Iya, betul sekali. Jawabannya yang pertama, Undang-Undang Tenaga Kerja mewajibkan industri menerapkan K3LH. Yang kedua, ada hak asasi manusia atau HAM untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Yang ketiga, untuk menciptakan hasil kerja yang optimal dan maksimal. Karena didukung dengan lingkungan kerja yang nyaman, maka para pegawai akan mampu menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu. Nah, lanjut pertanyaan yang kedua, apa sih manfaat dari menerapkan K3LH ini? Meminimalisir kerugian, Bu. Terciptanya suasana kerja yang harmonis, Bu. Iya, betul sekali. Manfaat menerapkan standar keselamatan kerja, yang pertama itu terciptanya tujuan dari proyek sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang kedua, meminimalisir kerugian materi. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang harmonis. Yang keempat, tingkat keberhasilan pekerja yang tinggi.
Nah, karena seluruh materi K3LH pada pertemuan kali ini sudah saya sampaikan semua, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.